Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Pada sesi kali ini kita akan belajar tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaporan ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat laporan keuangan, lalu jurnal penutup, kemudian yang terakhir adalah melakukan penutupan buku besar. Kali ini kita akan mulai dari membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang akan kita buat adalah laporan laba rugi. Lalu yang kedua, laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan neraca. Yuk kita bahas satu persatu mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, sekarang kita akan praktek membuat laporan keuangan. Saya sudah menyediakan neraca lajur yang dapat kita pakai untuk membuat laporan keuangan. Sini adalah neraca lajur perusahaan Abadi Jaya Semarang per 31 Desember 2016. Nah, neraca lajur yang akan kita pakai adalah di kolom laba rugi dan di kolom neraca. Jadi dua kolom ini yang akan kita pakai untuk membuat angka-angkanya untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan kita buat dimulai dari laporan laba rugi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan format laporan laba rugi perusahaan Abadi Jaya Semarang per 31 Desember 2016. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. Oke, kita mulai dari pendapatan jasa terlebih dahulu. Pendapatan jasa, kita buka di worksheet, kita lihat angkanya. Untuk pendapatan jasa adalah Rp35.900.000. Oke, kita kembali lagi ke laporan laba rugi, kita masukkan angkanya yaitu Rp35.900.000. Kemudian ada beban operasi, dimulai dari beban gaji, kita pakai di kolom sebelahnya, kita pisahkan dengan kolom pendapatan jasa. Kita kembali lagi ke worksheet, kita lihat beban gaji yaitu 17 juta. Kemudian ada beban perjalanan dinas yaitu Rp1.400.000. Beban iklan Rp800.000. Beban telepon Rp600.000. Beban listrik dan air Rp900.000. Beban perlengkapan toko Rp600.000. Kemudian ada beban sewa Rp250.000. Beban penyusutan peralatan kantor Rp500.000. Nah, kalau sudah semuanya dimasukkan beban-beban operasinya, kita bisa jumlahkan jumlah beban usahanya berapa. Oke, di sini kita menggunakan rumus saja. Kita jumlahkan dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan peralatan kantor. Dapat hasilnya untuk jumlah bebannya adalah Rp22.050.000. Oke, kemudian
kita bisa langsung hitung laba usaha perusahaan Abadi Jaya. Caranya adalah dengan mengurangi pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah bebannya. Berarti 35.900.000 dikurangi 22.050.000. Didapat hasilnya adalah 13.850.000. Kemudian sini ada informasi pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Untuk pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, jika dilihat di neraca lajur tidak ada informasi angka yang disediakan untuk pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Jadi kita kosongkan saja. Maka dari itu didapatlah hasil dari laporan laba rugi perusahaan Abadi Jaya Semarang per 31 Desember 2016, yaitu memperoleh laba sebesar 13.850.000. Kalau kita lihat angka 13.850.000 ini sama dengan hasil hitungan yang ada di neraca lajur, yaitu 13.850.000. Selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Di sini saya juga sudah menyediakan format untuk laporan perubahan modal. Nah, dalam membuat laporan perubahan modal, kita bisa menggunakan informasi dari dua sumber. Yang pertama yaitu dari laporan laba rugi dan dari neraca lajur. Oke, pertama, modal Tuan Akila per 1 Desember 2016. Kita lihat di neraca lajur. Kita lihat di sini modal Tuan Akila yaitu sebesar di kolom neraca 240 juta rupiah. Kita langsung ketik di sini. Rp240 juta rupiah. Laba bersih tahun 2016. Laba bersih kita lihat informasinya di laporan laba rugi. Di sini labanya adalah Rp13.850.000. Kita masukkan ke sini di kolom yang sebelah kiri, 13.850.000. Kemudian selanjutnya ada price. Price bisa kita lihat angkanya di neraca lajur atau worksheet. Kita lihat di sini price Tuan Akila adalah 8 juta. Kita ke sini 8 juta. Price itu mengurangi modal ataupun mengurangi modal si pemilik. Jadi kita harus kasih tanda minus atau tanda kurung. 8 juta rupiah. Tuh. Kemudian kita kurangi nih 1 juta 13.850.000 kita kurangi 8 juta. Hasilnya adalah 5.850.000. Itu adalah hasil pengurangan laba bersih dikurangi dengan price. Kemudian kita bisa tambahkan modal Tuan Akila per 1 Desember 2016 ditambah dengan penambahan dari laba tadi setelah dikurangi oleh price, yaitu 240 juta ditambah dengan 5.850.000.
Jadi, modal Tuan Aquila per 31 Desember 2016 adalah Rp245.850.000. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat laporan neraca. Laporan neraca perusahaan Abadi Jaya untuk formatnya sudah saya sediakan juga. Jadi kita tinggal mengisi angka-angkanya saja. Nah, untuk membuat laporan neraca perusahaan Abadi Jaya Semarang per 31 Desember 2016, kita bisa menggunakan worksheet dan laporan perubahan modal untuk melihat informasi angka-angkanya. Nah, di sini ada kolom aset dan ada kolom liabilities dan ekuitas. Oke. Untuk kolom aset yang pertama adalah kas. Kita bisa lihat angkanya ada di neraca lajur. Nah, untuk di neraca lajur kita hanya bisa melihat angkanya yang kita gunakan itu yang ada di kolom neraca saja. Dimulai dari kas yaitu 210.500.000, kita masukkan 210.500.000. Kemudian ada piutang usaha 19 juta. Ada perlengkapan kantor 800.000 rupiah. Ada sewa dibayar di muka 2.750.000. Peralatan kantor 40 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 500.000. Bisa dilihat di sini untuk akun-akun yang lain itu ada di posisi debit, sedangkan akumulasi penyusutan peralatan kantor ada di posisi kredit. Sehingga di neraca, laporan neraca, akumulasi penyusutan peralatan kantor kita minuskan karena berbeda posisi dengan akun yang lain. Kalau sudah, kita jumlahkan kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Hasilnya adalah Rp272.550.000. Selanjutnya untuk kolom liabilities dan ekuitas dimulai dari utang usaha. Di sini utang usaha adalah 25.700.000. Utang gaji 1 juta rupiah. Kemudian modal Tuan Aquila. Modal Tuan Aquila yang dipakai tidak yang ada di neraca lajur, tapi kita akan menggunakan modal Tuan Aquila yang sudah kita hitung di laporan perubahan modal, yaitu 245.850.000. Jadi untuk membuat laporan neraca, modal yang dipakai adalah modal yang sudah dihitung pada laporan perubahan modal. 245.850.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan untuk liabilities dan ekuitas. Jumlahnya harus sama dengan yang ada di kolom aset. Ini sudah sama ya, sama-sama 272.550.000 rupiah antara aset dan liabilities serta ekuitas. Nah, itu dia tadi cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.